Salam sejahtera buat rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di tiket.com pada saat pandemi COVID nih. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Sandy Septianus, Renat Lu, Louis Steven, serta Irjavan Wenda. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tiket.com. Tiket.com ini berdiri pada tahun 2011 mengalami kepopuleran sebagai salah satu online travel agent yang sangat berkembang pesat pada zamannya. Kemudian pada masa sekarang dapat kita ketahui dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, hal ini dapat sangat berpengaruh besar pada sektor sektor pariwisata yang jelas berdampak pada beberapa perusahaan besar, salah satunya adalah tiket.com ini. Kemudian penelitian ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat satu sistem yang di dalamnya terdapat proses di mana petugas dapat melayani pelanggan melalui sistem informasi dan bagaimana pelanggan yang telah menjadi member dapat melakukan booking secara langsung. Ada berbagai cara yang dilakukan para calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket, baik secara offline maupun online. Ada juga cara konsumen memesan tiket melalui maskapai penerbangannya langsung ataupun kepada agen-agen wisata terdekat pada konsumen itu sendiri. Namun kami rasa kedua proses tersebut kurang efektif baik dari segi waktu maupun biaya. Untuk itulah kami rasa perlu adanya proses pemesanan yang lebih efektif baik dalam segi waktu, biaya, bahkan pada saat COVID-19 ini kami rasa harus menciptakan sebuah sistem yang lebih praktis. Nah, penelitian ini sendiri kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ya, apa itu metode apa itu? Metode ini menjelaskan tentang bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara, observasi, serta memberikan kuesioner. Beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana kualitas pelayanan tiket.com di Surabaya itu sendiri, lalu seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Kota Surabaya. Tujuannya jelas, kami ingin mengetahui kualitas pelayanan tiket.com di Kota Surabaya, serta kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen itu sendiri di Kota Surabaya. Beberapa landasan teori, namun kami memilih menggunakan service science. Apa itu service science? Service science adalah interaksi kita dengan berbagai sistem layanan yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan pada terhadap hasil interaksi jasa atau layanan, tidak lagi hanya berorientasi pada produk layanan yang dihasilkan oleh sistem. Namun, tetapi yang lebih penting adalah tanggapan terhadap kualitas pelayanan yang diterima konsumen itu sendiri. Di sini rekan-rekan dapat lihat perbandingan penelitian terdahulu serta penelitian sekarang. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Untuk metode penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif, mengambil beberapa sampel yang mewakili sebuah populasi. Untuk populasinya kita ambil di daerah Kota Surabaya, yaitu sebanyak 185.638 pelanggan, dan juga sampelnya kita ambil bagian kecil dari populasi tersebut sebanyak 100 orang pengguna tiket.com di daerah Surabaya. Sampel sendiri diambil dengan metode Slovin di bawah ini. Next. Untuk rumusnya kita menggunakan N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E kuadrat. Next. Untuk objek dan subjek penelitian kami, untuk objek sendiri, pada riset ini yaitu minat konsumen tiket.com di era pandemi COVID-19. Sedangkan subjek yang kita lakukan yaitu pengguna tiket.com di kawasan Surabaya. Next. Untuk tahapan penelitian kami yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian, yang ketiga menentukan metode pengumpulan data, yang keempat analisis data, dan yang terakhir pengambilan kesimpulan. Next. Untuk jenis data yang digunakan yaitu penelitian data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Pada penelitian ini data kuantitatif yang kita maksud adalah kuesioner. Next. Metode pengumpulan data yang kita gunakan yaitu kuesioner dan juga studi pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sandy.
Untuk hasil pengumpulan data yang pertama adalah identitas responden. Tabel 1.1 jenis kelamin. Next. Yang kedua adalah tabel usia. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. Yang ketiga adalah jenis pekerjaan. Next. Domisili. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Analisis data. Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil, peneliti menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dan probability sampling. Setelah melakukan pengumpulan data, instrumen harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, sesuai dengan metode penelitian digunakan, maka analisa dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien korelasi dan uji persamaan regresi. Uji validitas. Berdasar tabel di atas, terlihat bahwa nilai R hitung pada kolom corrected item total correlation, masing-masing item memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari kedua variabel kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen adalah valid. Next. Uji reliabilitas. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki Cronbet alpha lebih dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y adalah variabel. Next. Uji koefisien korelasi. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan 0,785 adalah R-nya. Pada range 0,6 sampai 0,79. Dalam kategori tingkat hubungan yang kuat, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan konsumen. Next. Uji persamaan regresi. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta B adalah 0,38. Setelah mengetahui nilai konstanta B, maka selanjutnya dapat dicari nilai konstanta A menggunakan rumus berikut. Next. Berdasarkan perhitungan untuk mencari konstanta A dan B tersebut diperoleh nilai konstanta A sebesar 11,91 dan nilai konstanta B adalah 0,38 sehingga didapat persamaan regresi sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai kualitas pelayanan berbanding lurus dengan nilai kepuasan konsumen. Next. Ya, berikut adalah kesimpulan yang kami peroleh dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hasil persentase penilaian variabel kualitas terhadap tiket.com sebesar 77,57%. Hal tersebut didapat dari kuesioner dengan mayoritas responden memilih jawaban setuju. Dengan demikian, kualitas pelayanan tiket.com berada dalam kategori baik. Yang kedua, kualitas pelayanan secara signifikan berpengaruh pada kepuasan konsumen di Kota Surabaya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 61,62%, yang berarti kontribusi pada kepuasan konsumen sebesar 61,62%, sedangkan sisanya sebesar 38 itu tidak kami libatkan dalam penelitian ini. Next. Dan saran yang dapat kami berikan, yang pertama adalah kualitas pelayanan tiket.com sudah berjalan dengan baik. Namun dalam indikator kehandalan masih harus ada yang diperbaiki. Hal tersebut terkait dengan keakuratan dan ketepatan dalam melayani konsumen. Dan yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan yang bisa memberikan kepuasan konsumen terhadap tiket.com adalah dengan menyesuaikan jadwal penerbangan tetap dengan pihak maskapai. Dengan begitu, tidak akan terjadi perubahan jadwal secara tiba-tiba. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pelayanan dari tiket.com. Apabila kami ada salah kata yang kiranya menyinggung, kami mohon maaf, serta kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.